Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini di depan saya ada seorang pemuda. Oh ya, boleh pinjam KTP-nya? Gimana? Saya kok selalu lupa ya minta KTP ya. Tinggalnya di Yudea gitu. Kemudian Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu memang di daerah Yudea. Bethlehem itu dekat dengan Yerusalem. Oke. Jadi awal ceritanya Yusuf dan Maria memang sudah tinggal di situ. Yesusnya lahir di Bethlehem. Gitu kan? Sekarang buka Lukas 2 ayat 4. Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Dari Nazaret atau ke Nazaret? 4. Dari. Kan Yusuf pergi dari kota Nazaret ke mana? Kota Nazaret ke Galilea. Enggak. Di Galilea. Di Galilea. Pergi ke mana? Ke Yudea. Yudea di selatan. Galilea di utara. Berarti di sini menggambarkan bahwa Yusuf dan Maria tinggalnya di mana? Tinggalnya di Nazaret. Oke. Pergi ke Yudea kan ke selatan. Yudea. Untuk sensus. Terus baca sedikit lagi di bawah sampai Yesus lahir. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Terus? Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan. Jadi Yusuf dan Maria berangkat dari mana? Nazaret ke Yudea. Terus kemudian Yesus lahir di Bethlehem. Ya kan? Kalau yang di Matius, Yusuf dan Maria tinggalnya di Yudea, bukan dari Nazaret gitu. Ya kan? Terus buka lagi Matius 2 ayat 13 sampai 15. Balik Matius. Matius 2 ayat 13 sampai 15. 13-15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangun. Berarti Yusuf dan Maria dan Yesus, bayi Yesus, pergi ke mana? Mesir. Di Lukas ada nggak cerita Yusuf dan Maria ke Mesir? Enggak. Nggak ada. Terus dari Mesir buka di Matius 2 19 sampai 23. Matius 2:19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Terus? Tapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes. Terus kemana? Berarti nggak ke Yudea nih? Iya, terus kemana? Akhirnya ia takut ke sana. Terus? Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana pun ia tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Nah, jadi kalau di Matius, Yusuf dan Maria awalnya tinggal di Yudea. Yesusnya lahir di Bethlehem. Setelah dikunjungi oleh 3 orang Majus, kemudian ada perintah dari Raja Herodes Agung untuk membunuh semua anak berusia 2 tahun ke bawah. Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Ya kan? Waktu di Mesir, ketika mereka mendengar Raja Herodes sudah mati, Yusuf dan Maria dan Yesus pulang ke Israel, tapi nggak ke Yudea. Kemana? Ke Galilea. Di kota Nazaret. Oke? Cukup jelas ya sampai sini ya. Kalau yang di Lukas, Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret, di Galilea, turun ke Yudea untuk sensus. Ya, ketika sensus, Maria sudah waktunya melahirkan. Baru Yesus lahir di Bethlehem.
Bethlehem itu di Yudea itu. Bethlehem itu di dekat Yudea, ya, dekat Yerusalem. Terus kemudian setelah Yesus lahir di Lukas, setelah dia 8 hari disunat, kemudian setelah Maria tahir, Yesus diserahkan ke Bait Allah. Setelah itu mereka langsung kembali ke Nazaret lagi di Galilea gitu. Ya kan? Di Lukas nggak pernah cerita Yusuf bawa Maria sama Yesus ke Mesir gitu. Oke, udah beda kan? Berarti kan? Cerita udah beda nih. Udah beda sih. Nah, sekarang Herodes Agung yang di Matius itu kan diceritakan waktu Yusuf ke Mesir kan Herodes Agung mati. Herodes Agung matinya tahun berapa? Ada di sini nih, ini Bible nih. Yang ngomong keterangan di Bible nih. Cuman Nazaret sama Bethlehem? Nazaret di utara, Bethlehem di selatan. Nazaret di daerah Samaria atau Galilea, Bethlehem di daerah Yudea selatan. Jaraknya kira-kira 70 sampai 80 kilo lah. Nih, ada keterangan di sini. Herodes Agung matinya tahun berapa? Tahun 750. Tarik Romawi. Atau 400 tahun sebelum tahun 1 tarik Masehi. Sebab itu sudah pasti bahwa Yesus lahir kira-kira dalam tahun 6. Tahun berapa? Tahun 6. Bukan, bacanya gini. Ini kan ini kan Herodes. Ia meninggal dalam tahun 750 Tarik Romawi, artinya kalender Romawi. Jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarik Masehi. Jadi ada Tarik Romawi, ada Tarik Masehi. Tarik itu kalender. Oh, beda ya? Nah, kalau di Tarik Masehinya itu adalah 4 tahun sebelum tahun 1 Masehi. Berarti kalau gitu tahun berapa? Tahun 4 sebelum Masehi. Tahun 4 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, ya. Kan sebelum Masehi sampai tahun 1 kan nggak ada, tahun 0 kan nggak ada, langsung tahun 1 Masehi kan. Nah, ini tahun keempat sebelum tahun 1 Masehi, berarti 4 tahun sebelum tahun Masehi. Ya, tahun 4 nih ya. Tahun 4. Yang di Lukas tadi kan ada Kirenius. Lukas 2 tadi, coba baca. Lukas 2. Lukas 2, ada kata-kata Kirenius kan? Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Nah, ketika Kirenius menjadi wali negeri di Syria, menurut ahli-ahli sejarah, itu terjadi di tahun 6 Masehi. Ini buktinya nih. 6 Masehi. Jadi ada Yesus, ada Herodes Agung yang mati tahun 4 sebelum Masehi. Kirenius menjabat wali negeri tahun 6 Masehi. Bedanya berapa tahun jaraknya? 10 ya? 10 tahun. Nah, karena Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi, sebelumnya Herodes memerintahkan membunuh semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Berarti kan Yesus lahirnya sebelum Herodes mati. Ya kan? Tariklah, kalau 2 tahun berarti tahun 6 sebelum Masehi. Berarti kalau 6 sebelum Masehi sama 6 Masehi, jaraknya berapa tahun? 6 sama 6, 12 tahun. Berarti ada berapa Yesus nih antara Matius dan Lukas? Apakah itu Yesus yang sama gitu? Yesus yang di Matius, orang tuanya tinggal di Yudea, Yesus lahir di Bethlehem, terus ke Mesir, balik lagi ke langsung Nazaret. Yang di Lukas, Yusuf Maria tinggalnya di Nazaret, terus ke Yudea untuk sensus, waktunya Maria melahirkan, Yesus lahir di Bethlehem, balik lagi ke Nazaret. Ya. Sedangkan di Lukas, Kirenius menjabat sebagai wali negeri tahun 6 Masehi, Herodes Agung matinya tahun 4 sebelum Masehi. Yesus lahir 2 tahun lah anggap sebelum Herodes mati. Berarti ada jarak 12 tahun. Oke. Berarti ada berapa Yesus? Apakah itu Yesus yang sama gitu maksudnya? Yang satu Yesus pernah ke Mesir, yang satu tidak pernah. Iya. Jadi ada berapa Yesus? Oh, itu maksudnya Yesus ada berapa ya? Iya. Pasti nggak pernah memperhatikan orang-orang. Iya, nggak perhatiin sih. Pokoknya Nazaret-Nazaretnya aja muncul ya sudah, diami. Yang menjadi kesamaan hanya apa? Yang menjadi kesamaan adalah Yesus sama-sama lahir di Bethlehem antara Matius dan Lukas.
Dan akhirnya Yusuf dan Maria dan Yesus sama-sama akhirnya tinggal di Nazaret, Iya. di Galilea. Tapi alurnya beda-beda. Tapi alurnya beda. Gitu. Bagaimana itu bisa direkonsiliasi? Orang-orang Kristen aja udah ratusan tahun nggak bisa merekonsiliasi. Dari Jakarta ke Medan sama-sama, tapi satu jalurnya lain gitu. Momentumnya juga beda. Nah, kronologinya beda. Kronologinya beda. Lokasinya juga ada yang beda. Tokoh-tokohnya juga beda. Tokoh-tokohnya yang satu Herodes Agung, yang satu Quirinius. Sedangkan pada waktu Quirinius menjadi wali negeri Syria, dia itu menurut buku sejarah, dia itu sedang diperintahkan untuk melucuti Arkelaus. Arkelaus itu siapa? Anaknya Herodes Agung. Nah, sedangkan Yesus lahir pada zaman Herodes Agung, di Lukas Yesus lahir pada zaman anaknya Herodes Agung menjadi wali apa? Menjadi raja Yudea. Sudah ada dua masa yang berbeda. Kalau menurut Markus kan nggak ceritain silsilah Yesus, nggak ceritain Yesus kecil, toto Yesus udah gede. Iya. Yohanes juga begitu. Saya punya buku itu kan intisari Alkitab yang diterjemahkan sama Retnawati Rimba, keluaran dari United Bible Society kan yang bikin Bible ini. Markus itu ada 9 kemungkinan penulisnya kan. 9 kemungkinan siapa penulisnya, kemungkinan terbesar Yohanes Markus. Nah, penulis Lukas dan penulis Matius ini baca dulu itu Injil Markus baru bikin Injil. Urutannya begini. Markus yang ditulis pertama, ya kira-kira sesaat sebelum bait suci kedua dihancurkan. Iya. Bait suci kedua dihancurkan tahun 70 Masehi. Berarti beberapa saat sebelum bait suci itu dihancurkan. Anggaplah tahun 65 sampai 70 lah ya. Matius dan Lukas menyadur dari Markus 10 tahun kemudian. 10 tahun. Berarti kira-kira tahun 75 sampai 80 Masehi. Iya. Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. 125. Ya, 95 sampai 125. Jadi yang ditulis pertama tuh Markus, Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Jadi nah, sekarang Markus menyadur dari mana? Nah itu. Dari yang sini. Lebih parah lagi si Markus tidak tulisan masalah yang ini kan, tidak ada kan? Enggak, tulisan-tulisan Markus menyadur dari karya tulis Homer. Homer itu siapa? Penulis yang kira-kira 7 sampai 8 abad sebelum Masehi. Yang menulis epik tentang kota Trojan, tahu pernah dengar? Iya, pernah. Nah, ada filmnya kan? Iya, saya nontonnya di film itu, Trojan itu. Bukan di Lord of the Rings, bukan ya? Itu adalah tulisan dari Homer. Itu yang menceritakan tentang tokoh yang bernama Odyssey. Odyssey itu kan membantu raja apa itu yang menyerbu kota Trojan, akhirnya kota Trojan dihancurkan. Nah, ketika Odyssey pulang ke negerinya Iliad, perjalanannya itu kurang lebih 10 tahun. Nah, kisah-kisah yang Odyssey itu yang disadur sama Markus. Oh, terjawab sudah pertanyaan saya bertahun-tahun. Saya belum tahu siapa penulis Markus, karena kan dia penulis kitab tertua. Ini penulisnya Markus yang kita selalu pertanyakan, siapa sih penulis? Bukan. Enggak, kalau bukan penulis Markus itu. Sorry. Maksudnya gini, kita Markus ambil dari sini. kalau di tradisi Kristen, Markus itu dianggap sebagai murid daripada Petrus. Oke, tradisi Kristen. Entah benar atau enggak, penulis Markus ini menyadur dari tulisannya Homer. Homer itu adalah sastrawan yang menulis kisah tentang Trojan dan juga menulis tentang Odyssey. Narasinya sama, cuma nama-nama tokohnya aja diganti. Iya, ini ada perbandingannya kan? Contoh ketika Yesus diurapi minyak oleh seorang wanita, ya kan, yang disekat dengan rambut. Odyssey juga begitu, diceritakan begitu. Ketika dia sudah mau sampai rumah. Mereka siapa itu? Mereka apanya? Yang siapa namanya tadi? Odyssey. Odyssey itu adalah raja dari Iliad yang membantu menghancurkan kota Trojan. Ketika kota Trojan sudah hancur, Odyssey pulang ke negerinya 10 tahun. Nah, kisah 10 tahun pulangnya itu yang disadur oleh penulis Markus. Jadi ini bahkan sebelum Yesus lahir kan? Disebut 8 abad sebelum Yesus. Jadi gini, Markus sebagai Injil Gospel tertua diperkirakan dengan banyak data yang didapat tuh disadur dari sini. Iya. Dia baca ini dulu baru tulis Markus. Nah, yang lebih parahnya lagi, si Matius dengan Lukas baca Markus, baru tulis lagi. Ya. Jadi kalau yang Markus menyadur dari Homer, ya tokohnya Odysseus, yang Yohanes menyadur dari mana? Ya, Yohanes juga menyadur. Ya, sama himne Platonis mungkin ada himne-himne lain mungkin ya. Yohanes itu juga menulis tulisan dari Euripides. Euripides yang menceritakan tentang Dionysus. Dionysus adalah anaknya dewa Zeus.
Ah, itu pantasnya dia agak-agak metafor apa gimana dia punya tulisan agak beda itu. Yohanes. Jadi keempat gospel ini sebenarnya yang satu menyadur Homer, yang satu menyadur Euripides. Nah, yang Markus disadur oleh Matius dan Lukas. Iya. Makanya sama isinya, agak mirip-mirip gitu. Walaupun tidak semirip raja-raja sama ini tadi. Jadi katanya Markusnya itu, penulis Markusnya itu Kodondi. Abang baca tuh bukunya Kodondi. Abang bikin buku yang sama, tulis lagi buku yang sama, pandangan yang sama, namakan itu kitab Matius. Nah, Dokter Lukas datang, baca lagi. Baca, bikin lagi, namanya Lukas. Dan Injil-Injil ini lebih ada dulu, surat-surat Paulus duluan ada. Surat Paulus duluan. Duluan ada, baru ada Injil. Surat-surat Paulus ditulis kira-kira dari tahun 48. Ya? Kalau salah duluan ya. Iya. Surat-surat Paulus ditulis kira-kira dari tahun 48 Masehi sampai 65 atau 67 Masehi. Di dalam surat-surat Paulus, pernah nggak Paulus menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Nggak ada. Nggak pernah. Jadi di perjanjian baru ini yang duluan itu surat-surat Paulus duluan. Jadi apakah Paulus yang terpengaruh oleh 4 gospel atau penulis 4 gospel terpengaruh oleh suratnya Paulus? Di Paulus sudah bilang Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya. Tapi Paulus nggak pernah cerita ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak pernah. Di Matius, baca Matius 27, Matius 27, ayat 51, dan seterusnya coba baca. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus telah meninggal, bangkit. Dan Apa? sesudah bangkit. Itu sejarahnya nggak ada. Terus masuk ke dalam kota ya. Dan sesudah kematian Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada. Nah, Ini siapa ya? ketika Yesus disalib, tabir bait suci terbelah dua. Ketika Yesus bangkit, mayat-mayat orang kudus bangkit dari kubur masuk kota, ketemu banyak orang. Kira-kira tuh berita yang heboh apa enggak? Heboh sih harusnya. Gak usah banyak lah, satu aja ya. Mayat bangkit masuk kota gitu. Ini kalau di film kan mirip-mirip film zombie nih. Iya. Kalau di film kan tuh mirip film zombie nih. Kalau mayat yang bangkit dari kubur, zombie bukan? Iya, zombie. Ini ayat berapa tadi tuh? Itu zombie pada keluar tuh? Maksudnya bukan zombie, mayat hidup tadi kan? Matius 27 ayat 53. Paling dekat Josephus Flavius saja nggak nyata. Flavius Josephus nggak pernah nyatet. Nah, poinnya gini, Sider. Peristiwa itu harusnya kan peristiwa besar. Iya. Ya, Markus nggak nulis, Lukas nggak nulis, Yohanes nggak nulis, Petrus nggak pernah cerita. Dari mana tuh kisah itu gitu? Iya ya. Mayat bangkit dari Dengar kubur ayatnya masuk ya. kota gitu. Pak Maria mendengar ayatnya ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota. Jadi banyak orang bangkit gitu sama-sama dengan Yesus bangkit. Dan ikut Yesus ke kota. Ini kalau di film kan memang, tapi di film Indonesia nggak ada zombie ya? Yang saya nonton itu. Kalau memang Paulus tahu cerita itu, kan Paulus punya kesempatan yang bagus untuk bilang kepada umat-umatnya bahwa nih ada bukti kebangkitan setelah kematian. Yeah. Tuh, buktinya ada mayat-mayat bangkit tuh. Ya kan? Tapi Paulus nggak pernah cerita. Iya. Ahli-ahli perjanjian baru, kayak Mike Licona, itu udah ngetop banget. Dia bilang apa? Itu adalah laporan yang aneh gitu. William L. Craig, itu juga salah satu ahli perjanjian baru yang sangat populer. Dia bilang apa? Hanya orang-orang Kristen konservatif yang percaya dengan cerita itu. Ini yang di merah nih. Nah, cerita itu dari mana? Karena semua penulis yang lain nggak pernah cerita, Petrus saja nggak pernah cerita, ya kan? Ternyata cerita itu sama dengan cerita yang namanya Festival Antesteria di Yunani. Festival yang memperingati orang yang sudah mati bangkit masuk dalam kota. Gitu. Cerita-cerita pagan gitu. Berarti apakah kebetulan di Matius itu ceritanya cerita pagan? Atau nyadur Festival Antesteria? Kira-kira kebetulan nggak? Iya. Iya, dan nggak ada alasannya juga ya. Ya, itu baru satu. Di Yohanes, coba buka Yohanes. Yang itu Bible-nya. Yohanes. Pinjam Bel. Oh, Bang, bacakan. Mantan pendeta bacakan. Atau bacain. Yohanes, Bacakan. Yohanes pasal 6. Ayat 51. Bacain. Mantan JW. Jangan baca bismillah langsung aja. Jangan pakai bismillah.
Aku roti yang hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup. Tubuhnya Yesus dilambangkan dengan roti. Darahnya Yesus dilambangkan dengan anggur. Barang siapa makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Nggak ada bedanya dengan Dewa Osiris di Mesir. Tubuh dan darahnya Dewa Osiris juga dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan roti dan anggur, darah dan tubuh Osiris akan memperoleh hidup yang kekal. Itu adanya di teks peti mati namanya. Kira-kira kebetulan nggak pagan? Lambang salib, ya, lambang salib Kristen, itu ternyata diambil dari kuil Dewa Serapis. Dewa Serapis itu adalah Tuhan atau dewa yang dituhankan oleh dinasti Ptolemy di Mesir tahun 305 sebelum Masehi. Itu pakai lambang salib. Pakai lambang salib. Mungkin beda sedikit lah. Kalau yang Serapis itu begini, tapi atasnya seperti ada bulatan begini. Pernah lihat mungkin ya. Kalau Kristen kan salib begini, ya kan? Yesus menjadi Tuhan tahun 325 Masehi. 305 sebelum Masehi, 325 Masehi. Jaraknya kira-kira 600 tahun, 620 tahun lah. Dan ada catatan bahwa uskup-uskup yang ikut dalam konsili Nisea itu sebelumnya adalah penyembah Dewa Serapis. Iya. Kira-kira kebetulan nggak? Pagan. Trinitas kan 3 pribadi, ya kan? Di Sumeria udah ada 3 pribadi itu, 3 dewa tapi satu tapi 3 gitu. Udah lebih dulu ada. Sudah ada dulu. Babilonia ada, Persia ada, bahkan ke India Trimurti. Mesir ada Osiris, Horus, Ra. Ke Eropa ada Dewi Madonna. Dewi Madonna satu patung begini, tapi 3 muka. Kenapa semuanya 3? Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 10 atau 100 gitu misalnya? Kenapa mati di angka 3 gitu? Dari mana? Filsuf Aristoteles itu beberapa ratus tahun sebelum Yesus udah ngomong berdasarkan perkataan orang-orang Pitagoras. Pernah dengar Pitagoras ya? Kalau belajar matematika pasti tahu kan? Yeah. Alam semesta ini dibatasi dengan 3. Apa? Awal, tengah, akhir. Menggunakan hukum ini kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Kira-kira kebetulan nggak pagan kalau yang ini 3 semua? Gimana? Jadi ada pengaruh besar sinkretisme ya, paganisme zaman itu. Bible-nya mana Bible? Atau bukain. Bukain. Di Matius. Kisah Para Rasul apa Matius ya? Sebentar. Di Kisah Para Rasul 14. Ayat 11 dulu deh. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam nama Likonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dan kepada manusia. Terus 12-nya? Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang bicara. Pada zaman Paulus dan Barnabas, orang-orang di sekitar mereka masih kental dengan, ada dewa-dewa yang turun, karena Paulus bisa menyembuhkan orang lumpuh. Barnabas disebut Zeus, Paulus disebut Hermes. Jadi pada zaman itu orang-orang masih mudah menuhankan atau mendewakan seseorang yang punya kelebihan gitulah, atau bisa menyembuhkan orang gitu. Apalagi sampai membangkitkan orang mati. Ini pasti dewa nih. Nah itu Paulus disebut Hermes, Barnabas disebut Zeus, ya kan? Nah itu pagan bukan? Itu pagan. Pagan dan Helenisme gitu. Zeus kan ada di dalam sistem kepercayaan Helenisme. Jadi kira-kira kalau Kristen 3 pribadi, lambang salib, ada orang cerita zombie masuk dalam kota, belum lagi itu indikasi paling kuat bahwa orang-orang situ memang sedang masih kuat dalam ajaran Helenisme. Jadi kira-kira kebetulan nggak kalau Kristen itu pagan?
Seandainya kisah-kisah itu terjadinya di Sumatera, mungkin Yudas dia ndak bunuh diri, dia jadi maling kundang gitu. Karena sama iya kan, dengan apa kepercayaan orang itu kan. Iya, harusnya. Ya itu memang cara orang zaman dulu berpikir gitu Iya, ya. Ya, zaman dulu mereka memang karena tidak seperti kita sekarang, mereka mudah sekali menjadikan orang sebagai dewa atau Tuhan gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya kata God itu kan bisa berarti dewa, bisa berarti Tuhan. Iya. Tinggal tergantung huruf besar, huruf kecil. Betul. Huruf besar jadi Tuhan, huruf kecil jadi dewa gitu. Iya kan? Nah, silakan dipikirkan sendiri. Selanjutnya bagaimana? Saya kembalikan kepada Sider. Kembalikan kepada penonton yang di rumah, boy. Saya rasa udah cukup lah ya. Udah cukup. Atau mau dilanjutkan lain waktu juga boleh. Atau mau ambil keputusan sekarang juga boleh. Kita siap kapan aja. Kita langsung ke Ikro, itu ada juga. Ikro. Iya, lanjut aja. Oh, Ikro urusannya sama dia. Nah, Ikro urusannya sama dia. Iya kan, Bang ya? Langsung aja. Langsung aja. Lu pelan-pelan lu. Cuma biar salah-salahnya melancar gitu. Pelan-pelan dong. Ada huruf susah loh, saya kasih bocoran ya. Ikro aja. Saya takut-takutin. Hurufnya susah, bro. Wah, setengah mati saya bicara. Saya mau kasih bocoran. Susah itu ya biasanya pada awal-awal aja. Awal-awalnya. Karena nanti pada waktu kita belajar Ikro, itu kita menggunakan seluruh rongga mulut kita. Termasuk lidah dan gigi untuk mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu. Makanya kemarin waktu saya sering kan saya sama Pak Ustadz Tri kemarin kan, Bang Anan. Saya kemarin kan Pak Ustadz Tri kan sering saya dipanggil Ustadz juga. Saya bilang kalau Pak Ustadz Tri malam dengarnya itu kajiannya ulama Mesir, ulama Mekah, Madinah. Kalau Ustadz saya dengarnya Upin Ipin, alif, ba, ta, sa, jim, jaho, itu. Itu langsung bro ada Ikro itu langsung. Lanjut aja. Kalau yang di 3 Gospel Sinoptik, itu kan diceritakan Yesus ketika memanggul salib dari Yerusalem ke Bukit Golgota. Iya. Itu kan di tengah jalan ada orang Simon orang Kirene yang diperintahkan untuk memanggul salib. Iya. Ya kan? Iya. 3 Gospel Sinoptik itu nyebut Simon orang Kirene. Iya. Tapi di Yohanes ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sini Kenapa? Kenapa? Karena Gospel Yohanes itu dipercaya itu untuk melawan orang-orang Basilidean. Iya. Orang Basilidean adalah kelompok Kristen yang mempercayai penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Iya. Nah, ini ada gospelnya. Justru Simon ya. Simon. Wah. Saya kemarin bacanya ini PDF-nya saja. Oh, beli dong. Nanti mau dipesan lewat apa itu namanya? Amazon ya, Amazon. Ini di sini diceritakan Yesus malah melihat penyaliban itu dari jauh. Yang disalib Simon orang Kirene. Jadi jangan pakai Al-Quran, ini aja udah mental mereka. Ini yang bikin saya kemarin sadat gara-gara kitab ini. Ini ada. Ini kata Yesus ya. Ke depan aja pura-pura rokokan langsung Kata Yesus pulang. Aman. Iya. Ini dianggap juga perkataan Yesus. Simon dari Yesus melihat proses penyaliban itu dari jauh sambil tertawa. Ya menurut kan Yang kita disalib bisa adalah literasi Simon secara orang netral. Kirene. Nah, kalau di Supat Kisah jelas dibantah. Yohanes dibuatkan untuk bantah ini. Karena kan mereka selalu mengatakan ini kan Injil Apokrif. Ya, Oke. Supat Kisah. Sekarang apokrif itu apa? Yang ditolak di zaman konsili. Iya, Iya. kenapa ditolak? Tidak sesuai dengan doktrin. Hah? Tidak sesuai dengan Mungkin doktrin. nggak sesuai dengan perjalanan misionaris. Satu, memang tidak sesuai dengan doktrin mereka. Iya. Ya. Awal-awal apokrifa itu disebut sebagai Injil yang dirahasiakan, gospel yang dirahasiakan. Tapi belakangan orang Kristen bilang apokrifa itu adalah palsu. Kenapa palsu? Karena tidak diketahui siapa yang nulis. Nah, kalau menggunakan standar ini, 4 gospel juga siapa yang nulis? Iya. 4 gospel juga nggak ada yang tahu siapa yang nulis, karena anonim semua. Jadi bisa dianggap dengan standar yang sama, 4 gospel juga apokrifa. Apokrifa. Jadi dia itu standar ganda maksudnya gitu ya. Digunakan hanya untuk kepentingan doktrin. Ya. Saya bisa bikin dimensi baru pakai doktrin ini. Kira-kira Yesus nikah nggak? Menurut Sidra? Nikah. Nggak tahu. Nggak tahu. Kan Yesus pernah diurapi kakinya, dan ada gospel yang bilang diurapi kakinya, ada yang bilang diurapi kepalanya gitu kan. Kira-kira kalau di tradisi Yahudi, boleh nggak kalau yang bukan istrinya menyentuh kulit lawan jenisnya? Boleh nggak, Mar? Nggak boleh. Di Islam kita juga begitu. Yang bukan mahram kita nggak boleh bersentuhan.
Orang Yahudi aja kalau istilahnya sedang ibadah, yang perempuan sama laki-laki dipisahin. Dipisahin. Sama di Islam juga gitu kita. Bukan malah dipisahin, tempatnya beda. Tempatnya malah beda. Kalau di Islam kan satu tempat cuma. Ya, ada pemisahnya gitu lah. Kalau Buddhis, beda tempat. Di sini cowok makin kamar sebelah. Cewek. Gantian. Itu bersentuhan nggak boleh. Ada seorang profesor di Australia yang meneliti teks-teks Dead Sea Scroll. Profesor itu namanya Barbara Teerings. Dia mengatakan bahwa prosesi wanita mengurapi kaki ya atau kepala Yesus itu adalah sebenarnya proses pernikahan. 157. Iya. Tapi kalau memang ada niat mau bertauhid dari sudut pandang Yahudi ya harus di apa namanya Pak? Di convert 7 tahun dulu, 7 tahun. Tunggu. Ini ada sebuah yang disebut dengan Gospel of Phillips ya. Wisdom and Mary of Magdala. Mary of Magdala ini ya Mary Magdalena. Wisdom, who is called barren, is the mother of the angels. Ini disebut sebagai Maria Magdalena sebagai ibu dari malaikat-malaikat. The companion of the Savior. Savior siapa? Yesus dong. Is Mary of Magdala. Sahabat dari juru selamat adalah Mary Magdalene. The Savior love her. Jadi juru selamat itu mencintai dia more than all the disciples, melebihi dari semua murid. And he siapa? Yesus dong. Yesus. Kiss her often on her mouth. Sering mencium dia di bibirnya. Boleh nggak? Kalau bukan suami istri mencium di bibirnya. Berarti ada kemungkinan Yesus sebenarnya juga menikah, cuman tidak diceritakan di dalam gospel. Oke? Ya. Sekarang Yesus di gospel itu juga disebut rabi, ya kan? Yudas sendiri nyebut Yesus pakai rabi, sebutan rabi. Kalau rabi, boleh nggak menikah? Tuh, wajib nikah. Kalau di sudut pandang gospel jangankan Yesus 12 murid juga enggak punya istri semua itu. Enggak, ini kan disebut rabi. Iya. Rabi itu ya apa namanya ya? Sudah harus menikah. Jadi, Wajib deh. Wajib. Jadi kalau memang kemungkinan tidak diangkat ya jangankan istrinya Yesus 12 murid juga enggak diangkat semua kan murid. Tidak ada tokoh-tokoh istri-istrinya itu kan. Itu namanya Injil Basilides itu ya? Bukan, ini yang disebut dengan gospel-gospel yang masuk ke dalam yang disebut dengan Nag Hammadi Library. Nag Hammadi itu nama desa di Mesir. Gospel-gospel ini ditemukan di desa Nag Hammadi di Mesir itu kira-kira tahun 1945. Ya, ini isinya. Nah, ini dipercaya adalah gospel-gospel dari kelompok yang namanya Gnostik. Basilidean termasuk yang Gnostik. Iya. Gnostik itu. Gnostik itu yang mempercayai ya apa ya, kayak kehidupan di dunia itu jahat, materi itu jahat gitu, kayak gitu-gitu. Ya, tapi kan macam-macam. Gnostik itu macam-macam, nanti ada Valentinians, ada Mandaians, ada ini Basilidean termasuk. Dia kategori Kristen juga kalau Basilidean. Ya boleh dibilang ya kelompok Kristen awal. Iya. Nah, ini kan tidak masuk ke dalam Bible. Kenapa? Itu. Karena bertentangan dengan doktrin Kristen awal pada saat itu yang mengikuti pemikiran Paulus. Ya. Yang sudah berkolaborasi dengan Romawi. Kalau Yesus kawin, wah, Bubar. udah bubar. Udah nggak ada alasan lagi sih. Kalau saya kan membacakan dengan menggunakan logika. Ya. Dengan mengetahui ada tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi, laki perempuan bukan suami istri, nggak boleh. Apalagi sampai mencium. Gitu. Jadi selain kita juga mempelajari apa namanya Bible Kristen, kan kita juga harus mempelajari tradisi Yahudi. Iya. Karena perjanjian lama ini kan awalnya dari punya Yahudi. Biar disinkronkan secara momentumnya dan lain-lain kan. Jadi makanya ada ahli-ahli perjanjian baru yang bisa bilang bahwa misalnya contoh gini, oh ini bukan tulisan Paulus nih. Kenapa? Karena dari satu gaya bahasanya, dari perbendaharaan katanya, dari tradisinya, dari budayanya, dari sejarahnya. Ini kalimat-kalimat yang di surat-surat ini kok seperti tidak cocok dengan tradisi Yahudi pada zaman itu. Gitu. Berarti ada kemungkinan ini ditulis jauh setelah si Paulus ini nggak ada, misalnya. Jadi nggak main-main. Yang menulis Five Gospel juga mempelajari itu.
Makanya ini Five Gospel ini berani mengatakan bahwa yang dianggap sebagai perkataan Yesus di dalam gospel itu cuma 18%. 18%. Ya tentu saja buku ini ditolak sama Kristen Perintah arus utama. menikah itu perintah pertama. Oh, Mitzvah. Bukan yang mitzvot. Kalau mitzvot itu kan 613. Mispatim, Bukhri, Mama Idrot. Ini mitzvah. Jadi kalau rabi itu, kalau dia nggak ikut Torah, nggak boleh. Jadi rabi itu harus mengikuti Torah. makanya saya belajar Yudaisme yaitu untuk mempelajari konteks. Iya sih. Konteks, tradisi, budaya. Terus giliran kita masuk ke dalam perjanjian baru, konteks ini di bawah nggak? Budaya ini di bawah nggak? Kok ada yang berbeda dengan budaya Yahudi? Kok ada yang berbeda dengan konteksnya Yahudi? Kalau sudah berbeda, dari mana nih? Oh, ternyata dari Helenisme. Oh, ternyata dari paganisme. Gitu. Makanya saya juga baca-baca buku yang menyatakan bahwa Kristen adalah paganisme. Yang nulis bukan dari orang-orang Islam ini, yang nulis dari orang-orang kekristenan sendiri. Yang kritis terhadap Bible. Ya, yang kritis. Boleh dikatakan yang liberal gitu. Iya. Liberal tapi punya dasar. Yang dasar. Dasarnya juga dari manuskrip, selain juga Narasinya dari bisa catatan sejarah, dari inskripsi. Narasi di dalam bisa dipertanggungjawabkan lah. Nah, sekarang Yesus kan disebut, kelahiran Yesus disebut kabar baik kan? Ya. Evangelion, ya kan? Injil, kabar baik katanya. Gospel, kabar baik. Kaisar Julius Caesar, Kaisar Augustus ketika lahir juga disebut kabar baik, juga disebut juru selamat. Bukan untuk orang Romawi aja, untuk seluruh umat manusia. Cuman konteksnya orang-orang zaman itu kan bilang seluruh umat manusia kan daerah yang tertentu. Mereka belum ekspor sampai ke seluruh dunia gitu. Di Bible kan juga dituliskan ke seluruh dunia tapi dalam konteksnya mereka itu ya hanya daerah-daerah tertentu yang menjadi kekuasaan bangsa Romawi. Bukan seluruh dunia sampai ke Papua, bukan. Iya. Sampai ke Sulawesi gitu, bukan. Jadi bagaimana mau syarat lagi? Siapa tahu di double kan ini kan banyak yang didapat ini saya yakin banyak yang baru dapat di sini kan? Iya kan? Baru dapat apa? Banyak yang baru dapat di sini. Oh, Makanya subscribe channelnya Kodondi biar tahu ya kan? oh, Iya. biar sadat katanya. Udah ya? Sudah. Tapi kan enggak apa-apa Ya. Ya kalau namanya ilmu itu, saya di sini bukan orang paling pintar. Iya. Saya hanya mungkin mempelajari lebih dulu daripada teman-teman di sini. Teman-teman juga ada belajar sesuatu yang mungkin saya juga nggak tahu gitu. Jadi kita ya saling melengkapi aja. Saya punya ilmu hitung ini, togel, nggak tahu kan? Nah, saya. Togel. Iya kan ada yang kurang dia, saya ada. Nanti kalau mimpi kabarin ya. Kayak itu kelebihan loh. Harus diakui ya. Daripada nggak ada sama sekali kan. Saya kalau sama Kodoni mau bahas yang tadi Torah, Nevim, Ketuvim, Injil, sudahlah. Tapi biar bagaimanapun kan kita nih, Mas Teni, saya, Ferry, Mariam, siapa lagi, Umar, siapa Dika, kan kita semua ini punya kelebihan daripada Ustadz siapa, Anan. Iya. Kelebihan kita apa? Maaf. Ada kita kelebihan dari dia. Kita pernah makan babi. Oh iya. Oh saya enggak bang, Advent saya bang. Oh, Advent ya? Oh, nggak makan ya? Nggak makan saya bang. Cuman kakinya aja. Tapi saya pernah nyoba manusia bang, pernah. Oh, Belum iya. pernah nyoba manusia. Oh, iya. Iya. Kalau saya Advent kebetulan. Ini bercandaan orang Islam begini ya. Iya. Iya. Jangan kaget. Pernah. Wah. Baru diminum sama aku. Ibu saya kalau masak ikan dicuci sampai gizinya hilang. Karena darah kan hilang, dicuci sampai putih dagingnya. Wah ini apa gizinya enggak ini? Dan sampai cuma karot-karot apa punya cuma ini. Memang dicuci. Keluarganya Sidar masih makan babi? Masih. Kenapa? Cuma kalau ibu enggak. Oh, ibu enggak? Ya. Tapi by the way ibu udah nggak ada sih. Oh, ibu udah nggak ada? Iya. Ayah masih ada? Ada. Papa masih ada? Kalau ibu emang nggak makan dia. Enggak sih, aku makan ini. Karena saya kebetulan Advent jadi enggak makan. Cuman saya Advent Demokrat. Saya Advent yang rokok kan Advent enggak merokok. Advent Protestan? Enggak Demokrat. Demokratis. Kalau Advent liberal? Iya. Advent enggak merokok, dilarang. Rokok itu dosa dari sudut pandang hukum kesehatan. Nggak cuma Advent aja, yang lain juga nggak boleh. Kopi enggak boleh Advent. Jadi BO itu dilarang ya. iya kan Advent kan sama Yudaism beda tipis. Berarti makan. Advent itu sebenarnya apa?
Boleh. Advent itu kan sebenarnya gerakan Ellen G. White untuk mengembalikan ajarannya Yudaism. Tapi di saat ada gerakan antisemitisme, orang Eropa yang sama dengan Yahudi dibunuh. 1931 kan pembantaian Yahudi. Orang Advent takut, balik lagi ke Tritunggal. Advent itu semuanya mirip. Ibadahnya Sabat, puasanya Sabat. Yang bersisik dan yang bersirik. Nggak boleh minum kopi ya? Kalau kopi sudut pandang kesehatan nggak boleh. Oh, Yang ya, merusak- pokoknya kafein nggak boleh ya? Iya. Tapi itu ke hal-hal yang berlebihan sih, kayak kopi berlebihan nggak boleh. Kalau rokok nggak boleh kalau kebanyakan sebat lah. Nggak boleh kalau. Iya. Tapi kalau dari sudut pandang najis yang sangat perbedaan. Kalau Islam kan najis, kalau di Advent mungkin nyentuh boleh, tapi makan yang nggak dilarang. Nyentuh apa? Kayak daging babi gitu, nyentuh nggak ada ini, nggak apa-apa. Yang dilarang itu dimakan. Saya dulu dipecat dari ketua pemuda gara-gara rokok sebatang. Dipecat dari mana? Saya kan Ketua dulu pemuda. ketua pemuda kan. Oh, Jadi kan kita ada lagu pujian dari di gereja kan, saya pimpin pujian. Wah lama dipanggil gitu kan, rokokan dulu. Nah itu Surya kan, itu Surya kan kalau dimatikan kan baunya luar biasa kan. Baru 2 kali tarik, kita akan dengarkan lagu pujian dari Delako Singers. Aduh dipanggil lagi matikan, mau buang saya, taruh di saku. Langsung itu jadi perhatian publik gitu, dilihat bau rokok. Kantongnya bolong nggak? Enggak, Oh, enggak bolong. Baunya kan kalau rokok dimatikan kan lebih berbau daripada rokok belum pernah dibakar kan. Wah lucu mah, tapi belum terbukti kan. Nah saya nyanyi kan di lagu itu ada catat apa buku foto apa kan. Ada yang lembaran yang jatuh, saya ambil jatuh rokoknya. Rokoknya jatuh. Langsung besok ganti ketua pemuda. Dari situ sebenarnya agak berpikir untuk murtad sih. Tapi karena saya sangat mencintai Yesus Kristus, asik. Bahasa. Iya, makanya sampai malam. Jadi ini. Tapi lagu-lagu pujian Advent tidak terlalu banyak lagu-lagu pujian Advent itu tidak terlalu banyak mentuhankan Yesus. Kayak apa? Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Oh kasih Allah yang limpah. Tidak ada Yesusnya di situ. Tidak ada. Ada semakin dekat Tuhan kepadamu. Itu Allah bukan Yesusnya. Paling Yesus itu di mana yang lagu Yesus ya? Jarang sih buku Advent itu lagu pujian Advent ada Yesus. Ada tapi jarang. Lebih menceritakan tentang maha besar Allah itu. Makanya kalau debat di Komal sama Advent kemarin saya Ini bilang, ya? iya. Gampang ya? Dia bilang Advent misi bilang begini Bu, Bu Darni kan Bu, kebetulan Ellen G. White itu punya 19 buku. Nah, 17-nya saya punya di rumah gitu. Termasuk pandangan Unitarian. Tulisan Ellen G. White di buku The Day Star itu bilang dia gerakan ini kan gereja restorasi kan. Jadi dari Kristen mula-mula pecah abad 11 jadi Katolik, Ortodoks, pecah lagi di 16 Protestan pecah lagi restorasi. Jadi Protestan yang terlalu liturginya mungkin kaku, karismatik restorasi, pakai dalil Zabur, Ketuvim lah, Amsal, Mazmur, Kidung Agung. Jadi lebih dieksplor gitu pujiannya. Bermazmurlah bagi Allah kita. Kalau kan diam gitu kan. Dengan kecapi dengan seruling. Nah, kalau kita pakai ke Torahnya, kembalikan ajaran Torah. Kita kembali ke 5 kitab Torah tadi. Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat. Kembalikan ke situ kalau restorasinya Advent. Kalau karismatik ke puji-pujian, makanya ke Mazmur. Kan. Ada dalilnya. Makanya tadi kita lihat apa kecapi yang sana itu kan kita elektrik zaman dulu. Di LA tadi ada kecapi itu. Jadi itu yang saya aneh bro, kenapa ada Elo Lama Sabatani? Itu Elo Lama Sabatani kan kegalauan Daud nulis itu kan. Ya Tuhanku kenapa engkau? Itu kalau dibaca terus tidak ada korelasi. Itu salah satu contoh. Kan di Mazmur 22 dikatakan kan ada Eli Lama Sabatani. Bukan. Oh. Di Mazmur 22 bukan Eli Lama Sabatani. Oh iya. Eli Lama Azaftani. Artinya mungkin sama artinya, tapi dialeknya berbeda. Di Matius jadi Eli Lama Sabatani. Itu berbeda dialek dengan Azaftani. Nah, maksudnya yang Eli Azaftani di Mazmur itu adalah sedang Raja Daud tuh lagi galau. Orang-orang terdekatnya mengkhianati dia, termasuk mertuanya sendiri, termasuk anaknya sendiri. Dipakai dipakai teks itu untuk di Matius, tapi konteksnya beda. Jadi itu nyanyian kegalauannya dia. Kayaknya kalau ibaratnya kalau seandainya itu Daud itu Ariel, dia lagi galau terus lepas semua yang kuinginkan, dipakai dia dicomotak baru diklaim kan kayak gitu.
Maksudnya itu analoginya kayak gitu. Karena itu nyanyian. Betul, betul. Nah, itu gereja-gereja restorasi itu muncul, termasuk Unitarian sebenarnya di Advent ini. Itu pandangannya Ellen G. White dengan James White. Makanya kenapa Unitarian yang di Semarang 80% orang elder-eldernya pasti dari Advent. Karena itu yang kritik. Advent pecah lagi, ada Advent Dividian, itu pakai tudung kayak begini. Advent Nazaret. Saya ada bagannya komplit tuh tentang Advent itu ada macam-macam. Advent pembaruan Saya punya bagan komplit dari mulai sejarah bangsa Israel, masa Bait Suci kedua, turun lagi masa yang Kristen awal, Petrus, Paulus, sampai konsili-konsili, pecah menjadi Timur, Barat, Ortodok, pecah lagi Protestan banyak lagi di bawahnya. Saya ada bagannya. Kalau mundur saya kasih. Saya bang dulu waktu di Tomohon saya salah masuk gereja bang. Kan lu masih ojek pangkalan gitu kan. Mas, gereja. Loh, ini kan hari Sabtu, Mas. Iya, saya Advent. Oh, Advent tuh gereja hari Sabtu ya? Iya. Oh, ada di situ tuh. Besok gereja. Ternyata sinagog. Wah, sinagog. Ikut-ikut juga tadi. Jalan ini kan pakai baju khusus. Saya enggak pakai ini, enggak pakai ini. Ikut aja. Lu mana percaya mereka lu Yahudi orang enggak ada alis panjang gini? Iya. Tapi kan sudah enggak ada bulu panjang. Tapi kan di situ kan ada itu 7 apa namanya itu yang menorah. Terus ada tabut perjanjian yang kali apa namanya duplikatnya kan? Di mana itu? Sinagog. Tomohon. Oh, punya. Tapi begitu belum ada Rabi Yakob, masih orang tuanya, bapaknya kayaknya. Oh. Si bapaknya. Di Manado? Di Tomohon. Ya di Manado. Oh, oke. Okay. Itu ojek itu antar ke situ. Tapi lihat ya nyanyian juga kan, nyanyi juga dalam. Ya kayaknya di sini ya. Tapi ini Advent apa ya? Dividen pernah masuk saya. Advent apa ya? Dividen itu pakai hijab dia. Pakai hijab makannya tahu tempe, dia vegetarian. Kalau Advent pembaharuan aneh dia di luar mission. Mission itu kan kalau Advent pembaruan hari Sabat nggak boleh mandi loh. Nggak boleh mandi. Nggak boleh mandi. Kalau disiram? Ya itu kembali kepada hati masing-masing itu kan. Tapi kalau niat kan nggak boleh. Itu Advent pembaruan. Terus ada beberapa Advent. Tapi ini Advent apa ini ya? Kok nggak ada salib? Advent logonya kan dulu kan 3 malaikat kan. Nah diganti pakai kitab terbuka, ada api, terus ada logo ini kan salib. Tapi ini udah ada logo-logo Advent. Tapi masuk aja. Ternyata sinagog. Ellen G. White juga mengaku nabi kan? Sebenarnya ya Luka juga kan nabi bang kalau dari sudut pandang itu. Kalau dari sudut pandang itu maksudnya belum lagi nanti Mormon ya. Iya. Joseph Smith juga mengaku nabi. Iya. Siapa? Paul Zhang. Oh, Paul Zhang juga. Paul Zhang juga ikut ngaku nabi. Iya. Pas saya lihat pecahan-pecahannya Advent kan, terus ketemu Unitarian kan, ada ya gereja tidak menyembah Yesus ya, sama dengan saya punya akidah pada saat itu kan saya sudah mulai ragu kan, ketemulah pendeta itu, pendeta Nugroho. Jadi kita melihat sudut pandang Tuhan dari sudut pandang Ilahi, ya Tuhan ya sama dengan Lord, berarti itu beda dengan God kan, Theos dan Kurios beda. Terus Allah ya, Musa disebut Allah juga di Keluaran 7 ayat 1 adalah Allah. Iya, malah Elohim. Nah, gelar Elohim itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu kan leluhurnya bangsa Israel juga disebut Elohim. Di banyak, Mazmur. Iya, Mazmur. Makanya saya lihat ini kan LAI tadi yang saya datang itu yang tujuannya sama protes itu. Maksudnya di saat Elohim diterjemahkan itu kan Elohim kan generik. Diterjemahkan menjadi Allah adalah proper name. Seharusnya Elohim juga bisa menjadi proper name. Iya. Elohim itu setelahnya mungkin dengan Eloha ya, itu Eloha. Elohim itu bisa dipakai untuk Tuhan yang palsu, juga bisa untuk Tuhan yang asli. Oh. Elohim. Di dalam Aramaiknya Elaha ya. Alaha. Dalam Arabnya ilahi, bukan Allah toh. Kalau dia dari ini. Kalau Alaha dengan Allah sama, dengan Allah sama. Dengan Arab. Jadi orang Yahudi itu mengenal ada 7 nama Tuhan. Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, yang tetragrammaton itu, dan yang terakhir Zebaot. Nah, yang dari 7 itu yang dianggap paling suci adalah yang Yod He Vav He. Yod He Vav He itu 4 huruf, disebut tetragrammaton. Tetra itu 4 gitu. Orang Yahudi tidak akan berani menyebutkan dengan sebutan Yahweh, itu nggak boleh. Yahweh itu ciptaan Kristen di abad ke-16. Ditambah huruf vokal itu kan? Ya, yang mereka mencoba mencocokologi, menambahkan dengan huruf vokal, jadi Yahweh gitu. Orang Yahudi suruh nyebut Yahweh, mana mau? Nggak mau. Ada dari Yohanes kan mengklaim bahwa Yosua itu ada unsur Yotevav kan? Saya bilang Yosua yang mana? Yosua bin Nun, Yosua Al-Masiyah, Yosua Barabas. Yang Yosuanya banyak soalnya di Bible. Katanya tuh Yosua yang di Matius apa di Lukas?
Ya itu tadi. Yang tadi beda. Iya, itu beda 12 beda. tahun itu. 12 tahun. Itu belum dikaji ke situ, baru dari sudut penyebutan abang. Karena mereka menerjemahkan YTVP adalah Yosua. Saya bilang Yosua mana muridnya? Kalau Yosua itu sebenarnya dari bahasa Ibrani kan Yehosua. Yosua. Tuhan menyelamatkan. Iya. Ada pendeta yang menyamakan Yehosua dengan Yotevave. Gitu. Tapi sebenarnya Kristen sendiri kalau yang dari KJV itu mereka bikin yang namanya strong number ya untuk mengidentifikasi setiap kata yang ada di dalam Bible, diberikan nomor, mereka mendefinisikan kata itu arti dan konteksnya apa gitu. Nah, Yehosua dan Yahweh itu strong numbernya beda. Kalau Yotevave itu adalah Tuhannya bangsa Israel. Nama Tuhannya bangsa Israel. Kalau Yehosua artinya hanya Tuhan menyelamatkan. Nah, kalau orang Kristen menyamakan Yehosua dengan Yotevave, ini kan sudah salah kaprah. Karena orang Israel tidak pernah menganggap Yehosua itu sebagai nama Tuhannya. Sampai ke situ tuh saya debat sama pendeta. Iya. Tapi saya tidak pernah ada yang menang sih. Kalau kalibernya Pak Buas saja kelabakan. Oh, Pak Budi Asali. Terbuang lagi. Belum yang buang-buang gitu. Tapi saya lebih hargai yang itu bang, karena memang iman kan. Tapi kalau Pak Buas ini kan sok data, sok fakta, tapi enggak, tapi lebih jujur Pak Buas. Iya ya. Lebih jujur Pak Buas. Dia berani mengakui bahwa kitab Ibrani tidak diketahui siapa penulisnya. Jadi begitu dia ngomong tidak diketahui, yang nonton tepuk tangan. Karena dia jujur mengakui gitu. Tidak diketahui siapa penulisnya. Ketika saya tanya 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan Pak? Dia bilang bukan. Dia berani bilang bukan. Pendeta yang lain mana ada berani begitu. Jadi Pak Budi Asali itu jujur. Saya udah pegang ini. Ketika nanya saya udah pegang ini. Iya. Begitu dia bilang firman Tuhan tinggal saya buka, saya bacain. Itu lebih telak gitu sebenarnya. Jadi masuk lagi. Masuk lagi apa? Maksudnya waktu dia bilang mengaku enggak, berarti kan dia mengaku kan? Ya saya turunin, nggak jadi buka. Gitu. Masuk koper lagi ya. Masuk koper lagi. Begitu dia mengakui bahwa itu bukan firman Tuhan, ya sudah kan. Yang nonton kan tinggal bisa menilai. Bukan firman Tuhan, kenapa bisa masuk dalam kitab suci? Berarti apakah ini kitab suci? Saya tanya Pak Budi Asali. Kitab yang Bapak bawa di meja itu kitab suci bukan? Dia bilang apa? Bukan. Dia mengakui bahwa di dalam kitab suci banyak kesalahan. Ya, Pak dia bilang bukan ya, sambung buang. Kan it's very clear. Kalau saya lebih menghargai Pak Budi Asali karena dia jujur. Mbak Kodoni kalau berangkat itu kan Alkitabnya 1 penumpang itu timbangannya 2 koper. sih. Saya fokusnya ke situ. Kan saya pernah bawa buku kan seberat dulu berapa kilo ya? Coba Kodoni kalau jalan berapa kilo itu ya? Bisa 1 penumpang tiketnya itu. Kalau saya bawa 2 koper kan saya bawa mobil sendiri, nggak naik pesawat. Oh iya. Kalau naik pesawat mah overweight itu. Iya, overload itu. Saya belum bawain kitab-kitab tafsirnya nih. Ini kitab tafsir Kristen nih. Pendeta belum tentu punya nih. Ini dari 2 version dijadiin 1, kemudian dikasih tafsir. Ini dari Kejadian sampai Wahyu. Saya nggak pernah bawa aja nih, terlalu berat soalnya. Iya. Kalau yang ini pasti saya bawa kemana-mana. Itu apa namanya? Pamungkas ini. Pamungkas. Karena yang bilang tidak asli ini sendiri, bukan saya. Saya tinggal mempertanyakan kitab suci bukan? Tulisannya di depan kitab suci loh. Ini kan kitab suci Katolik. Jadi ada ayat yang tidak asli tapi dianggap suci gitu. Belum lagi saya bawa Revised Standard Version yang 1952. Macam-macam nih, belum lagi yang Reader Digest. Kalau kita lihat kalau ini punya KJV tadi. KJV ini 1611. Iya. Di situ udah ada kata Yesus belum? Sider. Tahun 1611 sudah ada kata Yesus belum? Jesus gitu dalam bahasa Inggris. Belum. 16. Masih menggunakan nama Latin Isus. Masih Yesus. Bible pertama yang menggunakan kata dalam bahasa Inggris Jesus itu baru di abad 18. Kira-kira tahun 1750. Thomson Bible namanya. Itu masih bahasa Inggris lama itu. Iya.
Jadi kalau dibilang Yesus nanti datang lagi yang kedua kali, orang Kristen manggil Yesus, dia nggak akan nengok, dia nggak tahu. Ya. Pada zaman Yesus masih hidup belum ada kata Jesus. Itu kenapa bisa namanya Yesus? Ya itu karena gini, karena huruf J itu baru ditemukan oleh ahli tata bahasa Itali namanya Trissino di tahun berapa? 1524. 1524 kan abad 16. Kira-kira 100 tahun kemudian baru ada penggunaan kata Jesus itu bukan di Bible tapi di dalam sebuah sidang di Inggris. Baru kira-kira 100 tahun lagi baru masuk ke dalam Bible kata Jesus itu. Karena dipisahkan antara huruf I dan J gitu. Bedanya baginda Rasulullah Muhammad dimanapun dia berada namanya tetap Muhammad. Tetap Muhammad. Kalau Yesua Masya jadi Iso Aramaik, Isa, terus Yesus. Terus kalau di kampung di Ambon Tete Manis. Kalau di Cina jadi apa? Yesu. Yesus. Kalau di tempat kami bilang Tete Manis. Tete manis. Iya. Oh. Sio Tete Manis. Itu Tete Manis konsep dari mana? Nggak tahu, Isa juga belum dapat itu bang. Tete Manis kita sebut. Itu mungkin Tete manis itu artinya apa? kakek manis. Manis itu apa ya? Lebih ke hal positif sih. Tersayang. Tersayang bukan? Ya kayak gitu. Manisnya dari manis, tapi maksudnya lebih ke arah menggambarkan satu hal yang positif, yang manis lah. Iya, maksudnya baik gitu loh. Iya baik. Jaga beta. Jadi memang untuk ini untuk anak kecil itu. Oh. Lebih gampang dimengerti lah. Iya, iya. Ini Awas nanti kan tete ada manis gambar. marah kayak Kan gitu. ada gambar Tony Yesus yang seperti Iya kan? Gitu. Jadi kalau Iya. awas nanti tete manis marah kayak gitu. Itu Oh. caranya anak-anak ke anak-anak sih. Awas nanti dibawa tete manisnya gitu. Iya. Tete manis. Itu ke bawah tuh. Iya, Sebelum ke kita bawah. gede itu ke bawah. Sampai besar. Iya. Di sana ada juga di Banggai Iya ada. sama. Ada tete manis Sama, ada ya. Iya. Karena Ngomong-ngomong udah sunat belum sih, Der? Udah. Kapan? SMA kan. 8 hari. Oh, SMA sudah sunat. 8 hari, Pak. Bukan 8 hari lahir di sunat. Bukan. Itu dicarinya susah tuh, Bang. Waduh, masih tenggelam kan. Teh manis. Pakai tete manis juga ya di Banggai ya? Sama. Sama ya. Soalnya kan termasuk udah timur juga Iya, soalnya. maksudnya. Kira-kira kalau si Der masuk Islam, papanya gimana? Gak ada masalah sih. Nggak masalah. Iya. Alhamdulillah. Siapa syarat? Jadi gimana? Udah ambil keputusan? Oh, Stanley. Iya. Alhamdulillah. Udah Dia sudah mantap. balik ke Flores. Alhamdulillah. Oh, sos. Duduk sini deh. Ya. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini di depan saya ada seorang pemuda. Oh ya, boleh pinjam KTP-nya? Gimana? Saya kok selalu lupa ya minta KTP ya. Nanti dipotong ya. Saya selalu lupa minta KTP. Ya, seorang pemuda bernama Sider Tongayo, betul ya? Sebutnya begitu ya, betul ya? KTP-nya dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kepulauan ya. Ya. Di sini agamanya masih tertulis sebagai Kristen. Ada yang mau cek? Bener ya? Iya, Betul ya? Masih Kristen ya? Ya, ini hanya formalitas. Oke, saya foto dulu KTP-nya. Nanti KTP ini untuk pembuatan sertifikat mualaf. Ya. Nah, pada hari ini Saudara Sider Tongayo menyatakan dirinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Betul? Sebelum kita memulai prosesi syahadat, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Sider. Pertama, apakah Saudara Sider menyatakan diri untuk masuk ke dalam Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Ya, saya menyatakan diri Ada wifi. masuk Islam dengan kemauan sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua, masih ada orang tua ya.
Masih ada. Ada orang tua, bapak. Kira-kira ayah keberatan kalau saudara Sider masuk Islam? Kemungkinan besar enggak? Enggak, alhamdulillah. Ya. Kalaupun keberatan, saudara Sider boleh menyanggah atau membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut, ya. Itu pesan saya. Yang ketiga, di dalam Islam ada yang namanya syariat. Setelah bersyahadat ini nanti ada sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Oke? Apakah saudara Sider berjanji di hadapan saya dan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariat tersebut? Ya, saya bersedia untuk menjalankan syariat. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi saudara Sider Tongayo untuk bersyahadat, ya. Ya. Ikuti kata-kata saya dalam bahasa Arab, nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Oke? Kita bisa langsung mulai, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjabat tangan. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, sah ya? Alhamdulillah, sah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah. Izinkan saya untuk memeluk saudara Sider sebagai saudara iman saya yang baru. Ya, mudah-mudahan ini adalah awal mula daripada kebahagiaan saudara Sider, ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Saya sedih aja kalau keluarga saya atau Ya. orang lain tuh banyak yang nggak tahu kebenaran ini. Itu tugas kita nanti. Ya, itu tugas kita. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana berdakwah kepada mereka, ya. Alhamdulillah, saudara Sider sudah bersyahadat dan sudah sah menjadi seorang muslim. Ada beberapa yang ingin saya berikan kepada saudara Sider. Pertama, ini ada buku tuntunan sholat. Ya, kalau mungkin sudah pernah belajar, bisa dipelajarin lagi. Dan saya pesan belajar sholat cukup dengan step by step, sesuai dengan kemampuan Sider, ya. Tidak usah terlalu terburu-buru. Oke. Yang kedua, ini ada mushaf Quran. Yang ini adalah hadiah, ya, daripada salah seorang subscriber channel Donditan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bersyahadat di studio Graha Mu'allaf Jakarta, ya. Mohon diterima dengan baik. Nanti insya Allah harus dibaca. Setelah bisa Iqra, ya, sudah lulus Iqra, ini boleh dibaca. Kemudian ini juga ada sajadah, bingkisan sajadah bisa tolong diterima. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Ini KTP-nya saya kembalikan. Seorang yang masuk Islam, ya, ketika orang yang di luar Islam masuk Islam, insya Allah dosanya dari mulai akil balik sampai hari ini insya Allah dihapuskan. Itu adalah kabar baik di dalam Islam. Tetapi kebaikan yang pernah Sider lakukan dari akil balik sampai hari ini tidak dihilangkan, tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Keren nggak? Alhamdulillah, ya. Gue jadi pengen ikut nangis sih jadi. Alhamdulillah. Oke. Yang kedua, setiap bayi yang lahir itu fitrahnya sebenarnya adalah seorang muslim. Sebenarnya. Karena apa? Muslim itu artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Ketika bayi itu nanti besar, dia menjadi Yahudi, Kristen, atau Majusi, itu karena orang tuanya. Ya. Tapi ketika orang itu nanti besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia akhirnya memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Alhamdulillah, ya. Jadi kita semuanya sekarang muslim-muslim itu adalah sebagai orang-orang yang sudah menyatakan diri sebagai orang-orang yang mengikuti Rasul, ya, dan ajarannya, serta kita sudah menyatakan keesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Alhamdulillah. Di tempat ini juga ada Ustadz Anan, mohon didoakan. Tapi nanti juga setelah itu mohon nanti saudara Sider doakan kita semua, ya.
kita semua di sini semua mantan-mantan kafir nih, kecuali Ustaz Tanan nih. Nonton nanti tolong didoakan kita semua. Karena apa? Karena kita percaya bahwa doanya seorang yang baru masuk Islam itu lebih mujarab. Nah, ya jadi nanti bisa berdoa apa aja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan Sider, untuk kekuatan, untuk kesabaran ya di dalam menghadapi keluarganya. Ya, insya Allah. Silakan, Tat Anan. Ini pakai bangkuin yang hijau nih. Sorry. Boleh sini duduk sini. Sini. Sebelah mana sini? Ya, boleh. Ya, kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Tat. Inilah semua teman-teman, kita doakan teman kita yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan iman dan Islamnya tetap dikokohkan oleh Allah dan menjadikan pribadinya lebih istiqomah lagi dalam mempelajari agama Islam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahlil baitil kiram ajmain. Syarillahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa abduhina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalikal karim azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa dakhini bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma ja'alna auladana wa zawjatina wa zurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa min ahli sadaqah wa min ahli ibadah wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syawadir. Rabbi yasir lana wa tu'asir alaina fi ilmi wa dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena Idan syaratul mustaqim syaratul ladzina ta'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Buat yang mau mengucapkan selamat buat Sider silahkan. Ini pada ngerekam semua bukan yang ngasih selamat ya? Iya. Asik, alhamdulillah. Punya saudara iman yang baru ya. Saudara bungsu malam ini di sini. Saudara bungsu ya. Berarti dia hari ini sudah menjadi mantan kafir juga ya? Iya, mantan. Alhamdulillah. Saudara. Selamat Mantan pendeta Advent nih. Mantan. Mantan ketua Alhamdulillah, pemuda. nanti gini ya. Mantan ketua pemuda. Buat Sider. Jadi gini, nanti saudara Sider jangan takut untuk belajar Islam dari mulai belajar akidah, fikih, bahkan untuk belajar Iqra. Nanti kita sediakan gurunya. Nggak usah cari kemana-mana. Kita kirim ke rumah. Belajar di rumah. Belajar sholat sekaligus belajar Iqra-nya. Ya. Nanti kasih tahu ke Mbak Suci alamat, mau tentukan hari apa, jam berapa, tentuin aja. Nanti Mbak Suci. Ya, cari tempat lain. Cari opsi tempat lain, jam yang sesuai dengan yang paling nyaman buat Sider. Ya. Nggak usah mikirin biaya, kita yang kirim guru. Nggak usah mikirin biaya, nggak bayar, gratis semuanya. Oke? Supaya apa? Supaya kita juga bisa monitor bagaimana Sider nanti dalam Islam tambah kuat. Dan tidak hanya menjadi Islam KTP. Itu tujuannya sebenarnya. Ya. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bersyukur bahwa saudara Sider sudah menemukan kebenaran di dalam Islam ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak bantuannya teman-teman yang ada di sini semua. Juga buat
perhatian para pemirsa. Terima kasih banyak. Sekali lagi, buat para pemirsa yang ingin membantu mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya.